Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelumnya Pak Arif mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin selama teman-teman semua kenal Pak Arif, kemudian selama kita mungkin bergaul gitu, banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau mungkin Pak Arif pernah mencontohkan hal-hal yang mungkin tidak baik di hadapan teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Nah, Pak Arif juga minta maaf karena kemarin mungkin Pak Arif tidak bisa mengisi materi ya, karena kebetulan kemarin Pak Arif baru kurang sehat selama 3 hari. Alhamdulillah hari Kamis kemarin sudah mulai fit kembali. Nah, baiklah teman-teman semua, hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah belajar terkait dengan penilaian afektif, ya, penilaian kognitif, kemudian juga belajar tentang penilaian psikomotor juga, gitu. Nah, hari ini kita akan fokus kepada penilaian sikap, gitu ya, atau afektif ya. Istilah K13-nya adalah penilaian afektif. Nah, teman-teman semua, penilaian sikap ini salah satu komponen penilaian yang mungkin tidak bisa kita abaikan ya. Walaupun seringkali kita menemukan di lapangan mungkin penilaian sikap ini seringkali ditinggalkan atau mungkin seringkali juga dianggap remeh. Nah, pentingnya penilaian sikap ini adalah salah satu bahwa siswa kita atau ini adalah sebuah alat begitu, alat yang digunakan untuk mengukur bahwa sebenarnya siswa kita itu hanya cerdas secara kognitif saja atau cerdas juga secara afektif ya, sikap ya. Nah, contoh sederhana adalah ketika kita bertemu dengan orang ya. Orang itu pintar gitu ya. Orang itu mempunyai kompetensi yang luar biasa gitu ya. Namun dia tidak mempunyai sikap yang baik ya. Nah, maka itu akan menjadi bahaya ya. Kalau misalkan kita contohkan adalah apabila seseorang itu sama-sama mereka memegang pisau ya. Kalau orang yang memiliki afektif atau sikap yang baik, maka pisau itu akan digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Untuk masak, memotong makanan, ya untuk mencari penghidupan dan sebagainya. Nah, tetapi kalau pisau itu akan dipegang oleh orang yang afektifnya tidak bagus ya, maka itu akan menjadi bahaya ya. Bisa untuk mencederai orang lain gitu ya. Bisa untuk melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Nah, maka disinilah pentingnya kita penilaian sikap ya. Dan ini harus segera kita lakukan begitu dalam proses pembelajaran. Dalam rangka apa? Ketika kita menemukan indikasi bahwasanya siswa kita itu memiliki sikap yang tidak baik, nah maka kita harus mulai mengarahkan, ya. Mulai memberi masukan, kemudian memulai kalau dalam teman-teman semua sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan konseling untuk siswa sekolah dasar. Nah, itu salah satu tindak lanjut dari penilaian afektif yang mungkin nanti hasilnya yang tidak optimal. Nah, itu salah satunya sih. Nah, teman-teman semua, penilaian afektif sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan spiritual dan yang kedua adalah terkait dengan sosial ya. Spiritual kita semua tahu ya, itu terkait dengan ajaran agama ya. Dan agama di sini tidak hanya Islam ya. Ini perlu saya tekankan bahwasanya agama di sini terkait juga dengan agama-agama yang lain begitu. Kemudian penilaian sikap yang terkait dengan sosial ya, itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah jujur ya. Dan kedua adalah disiplin, ketiga tanggung jawab, keempat toleransi, kelima gotong royong, keenam santun, dan yang terakhir adalah percaya diri. Nah, dari beberapa sikap sosial ini tadi, ini kita sudah tidak asing lagi ya dengan 7 istilah ini ya. Karena ini adalah sikap sosial yang mungkin sering kita temukan di rumah, di sekolah ya. Dan tentunya ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki sikap sosial yang seperti ini, kita akan merasa senang gitu ya. Contoh, kita ketemu dengan orang yang jujur ya. Nah, orang yang jujur itu tadi dia tidak hanya itu
akan sangat kita senangi karena apa? Dia berkata apa adanya gitu ya. Berkata apa adanya, kemudian tidak menutup-nutupi ya. Nah, maka itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua adalah disiplin ya. Disiplin itu ya kita jelas tahu ya disiplin ini tadi ya. Contoh sederhana adalah ketika kita ya mungkin teman-teman mungkin ketika ketemu Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen yang disiplin dengan yang tidak ya. Nah, mungkin beberapa kali teman-teman akan senang dengan dosen-dosen yang tidak disiplin gitu ya. Tetapi kan ketika kalian sudah jauh-jauh kuliah gitu ya, datang ke kampus ya, tiba-tiba kosong, nah itu kan akan dan tidak ada pemberitahuan misalkan. Nah, itu kan kalian tentunya akan istilah Jawanya itu akan muring gitu ya. Nah, itu maka itu impact dari kedisiplinan ya. Maka disiplin itu tidak hanya terkait dengan apa kehidupan di sekolah saja, tetapi juga berkaitan dengan ketika kita ibadah, kemudian kita, nah itu salah satu apa hal-hal yang mungkin sedang kita temukan ya. Kemudian tanggung jawab ya, toleransi, ya, tanggung jawab sudah jelas, toleransi juga sudah jelas, gotong royong ya, santun. Ya. Nah ini santun ini bukan santuy ya, beda ya. Santun itu adalah jadi sikapnya yang santun, cara bicaranya, pilihan katanya, cara dia bersikap. Nah ini akan mempengaruhi sikap sosial. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Nah teman-teman semua, ketika kita membahas 7 hal itu tadi, ya, tentunya di sana ada indikator. Indikator itu apa toh? Gitu. Indikator itu adalah tanda-tanda. Ya. Kalau saya menyederhanakannya adalah tanda-tanda. Contoh, tanda-tanda orang yang memiliki sikap spiritual yang bagus. Ya. Maka tanda-tandanya apa? Oh, ada tanda-tandanya ini. Contoh, yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Nah, ini luar biasa ya. Dalam ajaran agama kita diajarkan untuk selalu mengucapkan basmalah ya sebelum ya melakukan sesuatu. Dan sesudahnya kita harus melaksanakan atau membaca hamdalah gitu. Hamdalah. Nah, kemudian menjalankan ibadah tepat waktu ya, kemudian memberikan salam. Nah, ini bisa teman-teman semua ya mengecek pada diri kalian sendiri ya, bagaimana sikap spiritual yang teman-teman miliki gitu. Apakah dari misalkan di sini ada 11 indikator ya. Mungkin kalian nanti bisa mengembangkan lagi indikator yang lain ya. Namun spiritual itu tadi kalian bisa mengecek melalui beberapa di antaranya adalah menggunakan indikator-indikator yang sudah Pak Arif sajikan ini begitu. Nah, kemudian selain sikap spiritual ya, kita juga ya ini berkaitan dengan sekolah ya tentunya ya. Kita bisa mengukur sikap jujur ya, sikap jujur. Nah, sikap jujur itu adalah salah satunya adalah dia tidak menyontek ya. Ini kalau di dalam kelas ya, kemudian tidak plagiat gitu ya. Plagiat itu mengutip sebagian atau seluruh pekerjaan orang lain gitu ya. Contoh kalian mengerjakan tugas ya. Nah, tugasnya yang tadi diakui, sudah dikerjakan oleh teman kalian, kalian tinggal copy paste saja. Nah, itu namanya adalah plagiat ya, tanpa mengubah sedikit pun. Kemudian mengungkapkan perasaan apa adanya, menyerahkan kepada yang berwenang barang yang ditemukan gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi indikator. Nah, perlu Pak Arif tekankan lagi bahwa indikator di sini tidak hanya berhenti di sini ya. Bahwa masih banyak indikator-indikator yang lain yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk mengukur perilaku jujur ya. Kemudian disiplin ya. Nah, disiplin ini sudah saya beberapa di antaranya datang tepat waktu ya. Atau kalau saya lebih cenderung untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan atau yang ditentukan gitu. Kemudian patuh pada tata tertib atau aturan bersama, kemudian mengerjakan membantu sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. Itu namanya disiplin, ya, sesuai dengan aturan ketentuan, ya, itu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa indikator terkait dengan tanggung jawab. Ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengukur gitu.
sikap tanggung jawab ya, sikap tanggung jawab seseorang atau seorang siswa ya, ketika dia melakukan suatu hal ya, melakukan suatu hal. Kemudian yang selanjutnya adalah toleransi ya. Nah, toleransi di sini bahwasanya dia memiliki sikap yang semacam tenggang rasa gitu ya, toleran gitu ya. Jadi tidak memaksakan kehendaknya ya, dan dia lebih cenderung untuk memaafkan hal-hal yang mungkin dianggap itu wajar dilakukan gitu ya. Ya, ini tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat gitu ya. Jadi dia narimo gitu. Kemudian menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya ya, dapat menerima kekurangan orang lain dan seterusnya. Nah, ini beberapa indikator. Kemudian gotong royong ya, jelas ya. Ada beberapa hal juga, tentunya di sana lebih penekanannya adalah bekerja sama ya. Karena perlu kita ingat bahwa manusia itu kan makhluk individu dan makhluk sosial ya. Makhluk individu itu maksudnya adalah dia hidup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian makhluk sosial ya, dia membutuhkan orang lain ya. Nggak bisa kita hidup sendiri ya. Di dunia ini nggak bisa. Maka kita harus membutuhkan orang lain ya. Gitu. Kemudian santun ya. Nah, santun di sini adalah bahwa dia harus memiliki sikap-sikap yang baik begitu ya, terutama pada orang yang lebih tua gitu ya. Kemudian dia tidak ketika dia berkomunikasi dengan orang lain itu juga tidak merendahkan ya, tapi lebih bersikap santun ya. Nah, ini ada beberapa indikatornya juga. Kemudian percaya diri ya. Nah, percaya diri di sini adalah bahwa dia ketika melakukan segala sesuatu itu dia udah yakin gitu ya. Yakin terhadap kemampuannya ya. Kemudian dia ketika dia gagal pun ya, dia memiliki keyakinan bahwa kegagalan itu bukan karena ketidakmampuannya gitu ya. Tetapi dia gagal itu karena memang dia mungkin kurang belajar atau mungkin dia memang belum mencapai titik yang diharapkan tadi. Maka dia akan berusaha terus ya. Itu adalah salah satu contoh indikator yang terkait dengan percaya diri. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah indikator-indikator yang bisa kita gunakan ya. Jadi mungkin suatu saat teman-teman semua akan melakukan penelitian ya. Penelitian yang akan mengukur peningkatan sikap ya. Sikap percaya diri misalkan, atau sikap gotong royong, atau mungkin sikap yang lainnya. Maka indikator ini bisa digunakan begitu ya. Nah, namun ya, dalam proses pengambilan data di lapangan ya, atau mungkin kita mengukur siswa di sekolah, tentunya kan kita harus mempunyai strategi ya. Kita harus mempunyai teknik begitu ya. Nah, di sini saya ada beberapa referensi begitu yang itu mungkin bisa kita gunakan sebagai alat begitu untuk mengukur sikap sosial ya, atau sikap siswa ya, terhadap indikator yang sudah kita tentukan tadi ya. Nah, teknik yang pertama ya, ini teknik sekaligus saya berikan contoh bentuknya ya. Nah, teknik yang pertama yang bisa kita gunakan yang pertama adalah observasi ya. Nah, apa itu observasi ya? Observasi dalam bidang pendidikan dengan dunia kedokteran itu berbeda ya. Kalau kedokteran itu kan cukup pemantauan ya. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan itu hampir sama dengan pemantauan, namun di sana ada semacam indikator ya. Indikator-indikator yang mungkin nanti dia akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi itu tadi ya. Bisa menggunakan pedoman semacam ini ya. Nah, ini misalkan kita ingin mengukur sikap ya. Sikap di sini yang diukur adalah sikap spiritual ya. Sikap spiritual. Nah, kita akan mengukur ya. Misalkan nama siswanya siapa, nomor atau NIM-nya berapa, kemudian dia kelas berapa. Nah, sikap yang kita ukur adalah sikap spiritual. Nah, di sini kita akan melihat ya, anak itu
uh, berdoa sebelum dan sudah menjalankan sesuatu ya. Nah, itu bisa kita kategorikan selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ya. Nah, ini kan semuanya tergantung pada intensitas ya. Intensitas. Nah, dari intensitas tadi kita melihat, oh, anak itu jarang banget ya itu. Jarang, atau dia mungkin tidak pernah itu berdoa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Nah, maka bisa kita checklist ya. Kita berikan tanda centang di keterangan yang sesuai dengan kondisi siswa tersebut gitu. Kemudian menjalankan ibadah tepat waktu. Nah, kemudian memberikan salam dan seterusnya. Sampai ke indikator yang terakhir. Ya. Nah, ketika sudah ditemukan jumlah ya, dari skor ini tadi, maka kita harus fokus kepada bagian-bagian yang mungkin, misalkan ya, di sini dari selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah, kita fokus terlebih dahulu kepada aspek-aspek yang dia paling rendah nilainya. Nah, atau tidak pernah ini tadi. Ya, tidak pernah ini tadi. Maka di sini harus kita selesaikan dulu. Oh, ini misalkan dia tidak menjalankan ibadah tepat waktunya, tidak pernah gitu ya. Nah, maka kita treatment gitu ya. Kita ajak bicara, kemudian kalau kita istilahnya adalah kita konselingkan begitu. Nah, maka itu akan membantu siswa tersebut untuk lebih meningkatkan sikap secara spiritualnya. Ya. Nah, model yang kedua adalah siswa tersebut ya menilai dirinya sendiri gitu. Kalau yang tadi ini kan diamati ya. Kalau yang ini diamati. Nah, kalau yang di sini siswa tersebut menilai dirinya sendiri gitu. Ya. Nama siswanya siapa, nomornya berapa, kelas berapa ya. Nah, namun perlu diperhatikan pernyataannya ya, aspeknya ya. Kalau di sini bunyinya adalah berdoa sebelum dan sudah menjalankan sesuatu. Nah, di sini ini selalunya dihapus ya. Maaf, ini salah. Selalunya dihapus, jadi saya berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Nah, ini selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Tetapi ini yang menjawab siapa? Siswanya sendiri. Jadi kita membagikan lembar itu ya, lembar kayak semacam angket seperti itu, kita bagikan pada siswa untuk mereka menilai dirinya sendiri, begitu. Ya. Nah, sampai ke poin yang 10, semuanya dinilai di total, nah, maka nanti akan terlihat ya, apakah siswa ini dia sudah memiliki sikap spiritual yang bagus. Nah, namun ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya adalah, kalau yang pertama dulu ya, kalau yang observasi ini adalah kelemahannya adalah seorang guru itu kemampuan mengamatinya terbatas ya. Misal di kelas itu ada 40 siswa, kita tidak bisa mengamati satu persatu ya. Jadi pengamatannya lebih bersifat umum begitu. Nah, kalau yang di bawah kelemahannya adalah penilaian kalau yang di atas tadi lebih objektif ya. Jadi dia memang sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau yang di bawah ini kelemahannya adalah siswa itu kan kalau mengisi angket ya, apalagi terkait dengan penilaian dirinya, itu lebih cenderung memberikan penilaian yang penilaian yang baik begitu. Ya, baik ya. Dia malu kalau harus menuliskan jawaban-jawaban yang mungkin saya menjalankan ibadah tepat waktu. Nah, ini kalau ditulis tidak pernah kan dia nanti takut dimarahi atau apa gitu ya. Nah, ini ada kecenderungan seperti itu. Nah, nanti akan ada solusinya ya. Akan ada solusinya. Nah, kemudian tapi ini kelebihannya ya, dia sesuai dengan kondisi real siswa itu gitu. Biasanya lebih kan ada hal-hal yang tidak kita tahu ya pada siswa itu. Kadang anaknya itu pendiam gitu ya, tetapi ternyata dia rutin melakukan sesuatu gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penilaian teman sejawat ya. Nah, penilaian teman sejawat ini tadi adalah bahwa kita menggunakan penilaian untuk mengukur kemampuan spiritual atau sikap spiritual siswa itu tadi, kita menggunakan
masukan dari teman gitu ya. Jadi teman sejawat. Nah, kelemahannya adalah kalau dengan menggunakan metode ini, ya, metode ini cenderung apabila ada anak yang bermusuhan, ya, nah itu bisa jadi hasil penilaiannya menjadi tidak objektif. Nah, maka kita perlu mengantisipasinya adalah salah satunya dengan hmm, membagikan penilaian itu pada beberapa siswa ya. Nah, kita ambil jawaban yang dia paling homogen ya. Jadi ada 5 siswa. Nah, dari 5 siswa ini tadi kita cari jawaban yang dia paling mendekati sama gitu ya. Misalkan 3 mengatakan kadang-kadang, 2 mengatakan tidak pernah. Nah, ini kita ambil yang kadang-kadang dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jurnal ya. Kalau jurnal ini dia lebih ke catatan langsung, jadi mencatat hal-hal yang dirasa itu hal-hal yang luar biasa ya. Nah, namanya hal-hal luar biasa ini tidak hanya terkait dengan hal-hal yang positif saja, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan hal negatif. Misalkan dia berkelahi dengan kakak tingkat kelasnya, misalkan itu hal-hal yang luar biasa. Atau tidak, kalau dia melakukan sholat duha misalkan, padahal teman-temannya tidak melakukan itu dan guru tidak menyuruh. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Nah, kemudian teman-teman semua, untuk meminimalisir ya, kesalahan penilaian sikap ya, maka ada istilah yang digunakan yaitu menggunakan triangulasi data. Nah, triangulasi data itu ada apa? Nah, kalau tri itu kan 3 ya, triangulasi. Jadi kombinasi dari 3 sumber yang akan dia menentukan keputusan terakhir kita. Ya. Contoh dari observasi kita menemukan siswa itu baik. Dari teman sejawab dia baik ya. Tetapi dari penilaian pribadi siswanya ya, dia mengatakan bahwa dia tidak baik gitu. Nah, maka dari triangulasi data ini tadi kita ambil keputusan yang dominan ya. Jadi dari observasi dan teman sejawat dia lebih cenderung untuk mengatakan bahwa siswa itu adalah baik begitu. Nah, teman-teman semua, kalau kita cermati kembali bahwa di poin di teman sejawat ini tadi rumusannya juga berbeda ya. Nah, ini teman-teman semua perlu berhati-hati ya. Perlu berhati-hati. Dan di sini apakah opsinya harus selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah? Tidak ya. Ini menyesuaikan dengan pernyataan yang dibuatnya. Ini pernyataannya. Ya. Pernyataan yang dibuat apakah dia jawabannya akan selalu, sering, atau kadang-kadang, ataukah dia lebih kecenderung adalah sangat setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Ya. Nah, itu nanti kalian bisa belajar itu di skala Likert ya. Skala Likert nanti akan, atau skala penskoran ya, itu nanti akan banyak sekali variasinya. Salah satunya adalah modelnya punyanya Likert itu tadi. Itu banyak dijadikan referensi begitu. Nah, teman-teman semua, mungkin itu ya untuk penilaian sikap ya. Teman-teman semua bisa baca kembali materi ini, nanti akan saya sajikan di activity setelahnya ya. Di dalam setelah video nanti kalian bisa membaca ulang, mungkin ada bagian-bagian yang terlewat dan sebagainya. Namun kemudian nanti pertemuan ke 9 berapa ya? 8, 9, ini pertemuan ke 9, jadi 10, 11 ya. Pertemuan yang ke-10 dan 11 ya, itu nanti kalian akan fokus membuat terkait dengan penilaian sikap dan juga penilaian psikomotor ya. Karena ini perlu sekali kita tanamkan agar nanti teman-teman semua ketika di sekolah tidak kebingungan untuk menentukan penilaian tersebut ya. Nah, oke, teman-teman semua, mungkin materi dari saya cukup itu terlebih dahulu ya. Nanti apabila ada pertanyaan nanti akan saya sediakan kolom komentar ya di bawahnya. Nanti kalian bisa bertanya pada saya dan nanti akan saya jawab dengan berbagai cara gitu. Nah, itu saja ya dari Pak Arif. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan juga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.